Baik, terima kasih atas kesempatan tadi saya jelaskan tentang tugas yaitu kebutuhan dan strategi gereja di era digital. Nama saya Demiko ya, saya jelaskan tentang bagian pendahuluan. Yaitu di era digital gereja membutuhkan adaptasi atau transformasi untuk tetap relevan dan menjangkau jemaat yang semakin berhubung dengan dunia digital. Kebutuhan utama meliputi pemanfaatan teknologi YouTube, komunikasi pelayanan, dan perawatan iman atau karakteristik gereja yang relevan di era digital adalah fleksibilitas atau inovatif dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan budaya. Dan bagian pertama kami jelaskan tentang kebutuhan gereja di era digital. Ada berapa poinnya itu? Yang pertama, satu komunikasi yang efektif. Gereja perlu memanfaatkan problem atau digital media sosial atau web aplikasi yang lain untuk berkomunikasi dengan jemaat dan menjangkau akhlak yang lebih luas. Yang kedua adalah pelayanan yang inovatif. Pemanfaatan teknologi untuk pelayanan rohani seperti ibadah online atau konseling digital atau pelangganan dana online atau menjadi semakin penting. Yang ketiga adalah perawatan yang modern, yaitu gereja perlu berinovasi dalam menyebarkan pesan iman atau melalui konten digital yang menarik atau kreatif atau relevan dengan generasi muda. Yang ketiga, keempat adalah pendidikan dan pembinaan yang digital. Itu pemerintahan dan pendidikan rohani dapat diterangkan dengan teknologi, misalnya melalui aplikasi atau platform atau online atau media sosial. Yang berikut adalah keterlibatan jemaat yang digital. Sepertinya jemaat perlu dilibatkan dalam karya pelayanan gereja melalui platform digital atau misalnya dalam kegiatan sukarlah atau penggalangan dana atau pembangunan konsen. Yang bagian kedua akan jelaskan tentang karakteristik gereja yang relevan dan di era digital, yaitu pertama, fleksibilitas. Gereja harus fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan digital. Yang kedua, inovasi gereja perlu berani mencoba hal-hal yang baru untuk berinovasi dalam menggunakan teknologi untuk pelayanan. Yang berikut adalah kemampuan beradaptasi. Gereja harus mampu beradaptasi dengan gaya hidup digital atau jemaat dan atau menjangkau mereka di mana mereka berada. Yang berikut adalah kebutuhan gereja harus terbuka terhadap perubahan dan bertendian belajar dari pengalaman digital. Yang berikut adalah kolaborasi. Kolaborasi seperti ini gereja perlu bekerja sama dengan individu dan kelompok yang memiliki keahlian atau pengetahuan dan bidang teknologi digital. Yang berikut adalah terakhir kepekaan, yaitu gereja perlu peka atau terhadap kebutuhan rohani jemaat yang menggunakan teknologi atau menyediakan layanan yang relevan. Bagian berikut adalah beberapa contoh, yaitu contoh perkhidmatan teknologi atau oleh gereja, yaitu satu ibadah online. Banyak gereja yang menyiarkan ibadah secara langsung melalui platform atau media sosial atau webinar sehingga jemaat dapat mengikuti ibadah di rumah. Yang berikut adalah
konten digital. Berapa gereja yang menyediakan pelayanan konten rohani secara online melalui platform atau seperti Zoom atau Google Meet. Yang berikut adalah pengalaman para online jemaat dapat memberikan atau pertobatan secara online melalui blog atau seperti aplikasi pembayaran atau webinar gereja. Yang berikut adalah pelatihan melalui media sosial. Gereja menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, atau memberikan pesan iman atau menyebarkan layanan lebih luas. Yang terakhir adalah pendidikan digital. Gereja menyediakan pendidikan melalui website atau aplikasi atau program oleh ini dapat diakses oleh jemaat. Untuk kesimpulan adalah dengan memahami kebutuhan dan karakteristik gereja di digital, gereja dapat terus menepati dengan tetap berlapan dalam pelayanan jemaat atau menyebarkan pesan iman, tetap berkembangkan teknologi budaya dan terus berubah. Sekian dan terima kasih.